Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Suwati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mereview tentang Dr. Ramayani. Ini yang bersumber dari buku Islamisasi Ilmu Kesehatan karya Dr. Ahmad Alim MA. Nah, Dr. Rabbani, kata Rabbani berulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, 2 kali dalam bentuk sifat atau ungkapan kalimat, itu jama muzakkar salim marfu, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 44 dan 63, serta dalam bentuk sifat jama muzakkar salim maksud dalam surat Al-Imran ayat 79. Nah, kata Rabbani artinya alham warob bal alim, cinta dan pemilik ilmu. Rabbani juga bisa berarti al-wajiyah butarob, orang yang mengabdi kepada Tuhan, atau bisa juga berarti al-muta'ali al-arif billah, orang yang berketuhanan lagi mengenal Allah. Nah, Dr. Rabbani berarti dokter yang senantiasa mengikat ilmunya dan akhlaknya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka akal kalbu dan anggota tubuhnya tidak pernah lepas dari tatanan dan tuntunan ilahi. Nah, ini ada beberapa proses yang harus ditempuh dalam rangka melahirkan Dr. Rabbani. Harus berorientasi dalam metode berikut. Afkar, yaitu pemikiran, memberi bekal akal dengan wawasan paripurna tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, alam, dan kehidupan yang diasaskan pada wahyu, ayat-ayat alam semesta, dan jiwa manusia. Nah, ada atifah, perasaan, mensucikan jiwa dari berbagai penyakit yang dideritanya, meninggikan cita-cita kalbu, mengikatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberinya gizi dengan berbagai hakikat ajaliyah. Nah, yang terakhir ada sikap perilaku. Memenuhi sikap perilakunya dalam perbuatan-perbuatan yang diridhoi Tuhannya, melakukan kebaikan, mempropagandakan reformasi kebenaran, dan meluruskan penyimpangan dalam tatanan hukum alam kehidupan. Nah, sekarang ada karakter Dr. Rabbani. Dr. Rabbani memiliki karakter yang terhimpun dalam beberapa rumpun, yaitu ada rumpun karakter imamiyah, yang di dalamnya ada ikhlas, merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asing di dunia karena jati diri yang bersih, mencari akhirat, kembali kepada kebenaran yang tergelincir dalam kesalahan. Nah, yang kedua ada rumpun karakter sulfiyah akhlakiyah. Di dalamnya ada sik, yaitu serius, lagi jujur. Ada sabar, ada cinta dan ikhlas, yaitu lebih melaksanakan saudaranya. Ada juga memberi dan berkorban. Ada juga ifah, yang berarti menjaga kehormatan diri. Nah, yang ketiga ada rumpun karakter harakiyah dawiyah, yaitu ada yakin dengan realitas dan keharusan praktis. Ada juga generasi pekerja serta pembangunan kerjasama, ada juga generasi dakwah dan jihad, ada juga generasi yang seimbang dan moderat, ada lagi yang terakhir itu yang generasi yang disiplin. Terus yang keempat, ada rumpun karakter nafsiyah, yaitu ada kemampuan yang teguh, banyak berkorban, memenuhi janji, dan dapat dipercaya, mengetahui prinsip, dan stabilitas emosional. Nah, ini ada aplikasi pengembangan kedokteran Rabbani. Nah, dalam ilmu syar'i, Dr. Rabbani senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip. Nah, ini ada prinsip-prinsip Dr. Rabbani, yaitu yang pertama prinsip tauhid. Nah, itu semua karena semua sumber
ilmu pengetahuan baik berupa wahyu, alam jagat raya, fenomena sosial, akal pikiran, intuisi atau ilham, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada prinsip integrator. Nah, prinsip ini yaitu bahwa seluruh sumber ilmu pengetahuan serta pengetahuan yang dihasilkan dari sumber tersebut saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip pengalaman, yaitu ada ilmu pengetahuan dalam Islam bukan hanya untuk kepuasan ilmu itu sendiri, melainkan ilmu tersebut harus diamalkan dan dimanfaatkan baik untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang keempat ada prinsip pengajaran. Di Islam, mengajarkan atau mewajibkan bagi setiap orang yang berilmu, wajib mengajarkan kepada orang lain ilmunya. Nah, prinsip yang kelima ada prinsip berpegang kepada kebenaran. Yaitu Islam mengajarkan bahwa yang dituju oleh ilmu bukanlah mencari pembenaran, melainkan kebenaran, yaitu al-haq. Nah, orang yang mencari pembenaran bisa saja mengatakan sesuatu yang tidak benar. Prinsip kesesuaian dengan agama sebagaimana dikemukakan dalam prinsip tauhid tersebut bahwa semua sumber ilmu dalam Islam pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu pengetahuan yang bersumber pada kajian terhadap alam jagat raya pasti akan sejalan pengetahuan dan agama, tidak boleh bertentangan. Nah, yang ketujuh ada prinsip terbuka. Nah, prinsip terbuka ini dalam Islam bahwa ilmu yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan bersifat terbuka dan menjadi milik bersama dengan sifatnya yang demikian. Maka tidak boleh seorang pun melarang membaca hasil temuan seorang ulama. Nah, yang ke-8 juga ada prinsip manfaat. Dalam Islam bahwa ilmu yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan harus bermanfaat atau berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia baik secara jasmani maupun rohani. Nah, di sini sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi manfaat bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.